Manusia itu makhluk yang aneh. Dari zaman batu sampai sekarang zaman semua serba digital, selalu punya kebutuhan untuk menutupi sesuatu. Tapi entah kenapa, kadang yang seharusnya ditutupi atau tertutup justru malah dibikin makin kelihatan atau transparan. Ya, kita akan membahas salah satu karya yang terabsurd dalam sejarah kehidupan manusia ini, yaitu lingerie. Kain kecil, tipis, halus, yang itu seharusnya menjadikan tubuh kita dingin, malah menjadi panas. Dan bagaimana asal usulnya? Lebih rumit dari hubunganmu yang digantungin sama dia. Selamat datang di Overthinking versi bingung sendiri. Hari ini kita akan belajar sejarah. Ini serius, bukan bercanda. Zaman dulu itu manusia hidup sangat sederhana. Mereka cuma punya dua tujuan. Pertama, jangan mati, dan yang kedua, jangan kedinginan. Dan dari situlah muncul ide yang paling absurd di dunia model atau fashion lah lebih tepatnya, yaitu nutupi tubuh pakai daun, kayak dari daun pisang atau pakai daun kelapa kayak gitu. Tapi dari satu manusia orang purba, kita sebut itu Yeyen. Dia dari Goa Tebing pintu selatan yang berpikirnya itu sangat jauh. Dia terlalu overthinking untuk bagaimana nih cara menutupi semua ini. Saya punya malu. Pada akhirnya dia punya malu. Kalau daunnya dipotong kecil-kecil terus diikat di sini, itu kira-kira lucu enggak ya? Jadi mungkin awalnya seperti hiasan gelang kayak gitu dipikirnya, tapi gelang dengan ukuran yang besar untuk menutupi tubuhnya yang ini. Dan sejak saat itu peradaban manusia berhalusinasi pelan-pelan dalam dunia fashion. Nanti terbentuklah pakaian-pakaian yang Anda tahu sendiri, bisa dari bucket KFC, atau bisa dari ceret atau gas, seperti itu guys. Bayangin orang lain lagi berburu mamut atau kuda nil, dia malah sibuk styling. Fashion pertama di dunia lahir bukan karena tren, tapi karena gabut. Dari situ manusia sadar, tubuh bukan cuma bergerak dan jahat, tapi juga tampil estetik. Walau belum ada kamera iPhone, cukup dengan sudut pandang orang lain. Lompat ke Mesir kuno. Orang Mesir itu classy. Mereka percaya kalau bajumu halus, hidupmu itu kaya. Makanya mereka bikin lingerie dari linen sungai Nil. Ini entah bagaimana, tapi ini absurd aja sih. Sungai Nil, tadi yang saya sebutin Sungai Nil, bukan ikan nila, tapi bisa jadi aja sih dari kulit ikan nila. Cleopatra punya koleksi lingerie halus yang bikin para jenderal Romawi nggak fokus perang. Lihat dia lewat langsung lupa siapa musuhnya. Yunani juga nggak mau kalah coy. Cewek-cewek zaman itu pakai lilit mirip bra pas olahraga. Jadi itu loh, kayak slayer yang panjang atau lakban itu, tapi kain tuh. Nah itu ditutupin sini. Mereka bilang ini bukan gaya, tapi filosofi.
Ya filosofi. Kalau Panoan Godikan dan ini sebuah pakaian kurang bahan. Masalahnya bahannya itu loh transparan. Buat cowok oke. Dari situ lingerie mulai punya makna, simbol kecantikan, kekuasaan, dan imajinasi yang mulai aneh. Manusia akhirnya bisa bilang, aku cinta kamu tanpa ngeblend. Lalu datang revolusi industri, mesin jahit ditemukan, kain makin halus, desain makin niat. Bahkan waktu perang dunia kedua itu ada seseorang yang bikin bra, tahu bahannya apa, dari baja. Coba ini loh otaknya overthinking sekali tuh. Kalau mati ketembak gimana, terus kalau perempuan kan juga ada yang jadi tentara. Nah, dia terlalu overthinking dan pada akhirnya bikin bra dari baja. Zaman makin maju tapi manusia masih bingung kenapa nih jadi nggak punya sabu, padahal kalau punya sabu kan lumayan bisa buat wadah dompet, bisa wadah uang, daripada diselipin di tangan sini mending dikasih sabu. Efisiensi lah jadinya, romantis dapat, efisiensi pun oke. Sekarang lingerie itu sudah menjadi bisnis miliaran dolar. Ada brand global, ada juga yang jual di marketplace. Captionnya itu apa, ready kak, bahan adem, free parfum bunga melati, bikin menggoda para suami anda. Padahal parfumnya itu dari balsam dan minyak kayu putih. Sekarang lingerie bukan lagi soal fungsi, tapi tentang perasaan, bagaimana seseorang itu ingin tampil maksimal meski yang lihat cuma diri sendiri. Bahkan banyak yang beli lingerie bukan buat dipakai tapi buat feel good, karena kadang self love juga butuh renda-renda. Dan ironinya semakin mahal lingerie-nya semakin cepat disimpan di lemari. Mungkin dia pikir itu adalah sebuah barang investasi, investasi untuk pasangan. Jadi pasangannya seperti tuyul. Manusia emang gitu sih, makin maju makin aneh. Dulu lingerie dibuat karena gabut, sekarang karena ya anda tahu sendiri. Jadi kalau kamu ke toko lalu lihat lingerie, ingatlah itu bukan cuma kain, itu adalah simbol evolusi bagaimana manusia itu berpakaian, yang dulunya dari daun sekarang menjadi pakai kain lingerie, jadi makhluk yang lebih pecicilan. Terima kasih sudah menonton channel Overthinking ini, versi nyesel googling sejarah baju dalam. Sampai jumpa di episode berikutnya dan see you and goodbye.